Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya dong. Kalau misalnya ada ibu hamil, terus melahirkan, apakah dede bayinya langsung memiliki gigi? Pintar. Dede bayi yang baru dilahirkan biasanya belum memiliki gigi. Pertumbuhan gigi pada dede bayi biasanya akan muncul ketika beberapa bulan setelah dilahirkan. Oke, untuk pembelajaran kali ini, ibu akan menyampaikan pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dan yang keempat, yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Untuk memahami materi, alangkah baiknya adik-adik melihat video berikut yuk. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia memiliki ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Ciri manusia sebagai makhluk hidup yaitu manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan manusia terjadi semenjak di dalam kandungan. Setelah dilahirkan, manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia berhenti ketika dewasa, namun emosi dan pikiran manusia tetap berkembang. Ciri manusia mengalami pertumbuhan dialami dengan bertambahnya berat, tinggi, dan besar pada tubuh. Contohnya, pada saat bayi dilahirkan, bayi normal memiliki berat badan 2,5 kg dengan tinggi 47 cm. Namun, seiring bertambahnya usia, berat, tinggi, dan besar bayi akan terus bertambah. Ciri manusia mengalami perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan yang dimiliki manusia. Perkembangan pada manusia dapat bertambah dengan cara belajar dan dilatih. Contohnya, kekuatan tangan bayi 0 tahun saat memegang benda akan berbeda dengan bayi 1 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang pertama, makanan bergizi, yang kedua, beristirahat, yang ketiga, olahraga, dan yang keempat, rekreasi. Makanan bergizi. Makanan bergizi diperlukan tubuh agar badan kita tetap sehat, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Contoh makanan bergizi yaitu nasi, sayuran, daging, kacang-kacangan, telur, buah-buahan, dan susu. Beristirahat. Tubuh yang lelah memerlukan istirahat. Dengan beristirahat, tubuh kita menjadi segar kembali. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Saat tidur, kegiatan berbagai bagian tubuh berkurang atau terhenti. Saat bangun tidur, tubuh menjadi segar kembali. Kebutuhan tidur manusia berbeda-beda tergantung pada usia seseorang. Orang dewasa membutuhkan waktu tidur 7-8 jam sehari. Anak-anak membutuhkan waktu tidur lebih lama daripada orang dewasa karena masih dalam masa pertumbuhan. Olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang baik dan harus dilakukan secara teratur dan seimbang. Manfaat olahraga yaitu: yang pertama, otot-otot tubuh menjadi rileks, lentur, padat, dan kuat. Yang kedua, dapat mengeluarkan keringat dan melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, tubuh menjadi tetap sehat, bugar, dan tidak mudah terserang penyakit. Dan yang keempat, lebih mudah tidur nyenyak. Rekreasi. Rekreasi termasuk salah satu cara beristirahat.
Tujuan rekreasi adalah menghilangkan kejenuhan akibat kegiatan rutin sehari-hari. Anak-anak, perhatikan teks berikut ini ya. Di sini terdapat teks mengenai pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Nah, saat ini Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan Jonas tumbuh dengan baik. Jonas mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Jonas mulai belajar berjalan. Namun, Jonas tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Jonas berjalan tertatih-tatih sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ibu selalu mengawasi Jonas saat belajar berjalan. Jonas dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Anak-anak, setelah menyimak teks bacaan mengenai pertumbuhan Jonas, sekarang kerjakan latihannya ya. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dicukupkan sekian. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ibu dapat dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.